Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Teguh Budi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang faktor-faktor pembentuk kepribadian. Ada 5 faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, warisan biologis. Kemudian ada faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor pengalaman kelompok, dan ada faktor pengalaman unik. Mari bersama-sama kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor dari warisan biologis. Semua hal yang diterima oleh seseorang sebagai manusia melalui gen orang tuanya atau sifat turunan dari orang tua. Faktor biologis bisa mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Untuk warisan biologis, seperti ciri fisik biologis, tinggi, pendek, warna kulit, kemudian ciri psikologis seperti faktor kejiwaan, contohnya temperamen, emosi, nafsu, kemudian dari tingkat kecerdasan seperti tingkat kecerdasannya normal, pandai, atau jenius. Warisan-warisan biologis ini bisa mempengaruhi kepribadian seseorang atau kepribadian individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah lingkungan fisik, yaitu semua keadaan yang ada di sekitar tempat tinggal, yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai cenderung berbicara dengan nada kasar atau keras. Ini akibat dari pengaruh suasana air laut yang riuh dan adanya suara gelombang. Contoh lainnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan atau masyarakat kota yang memiliki kesibukan dan aktivitas yang beragam cenderung bisa mengakibatkan sikap acuh atau cuek terhadap sesamanya. Jadi ada perbedaan kepribadian orang-orang yang tinggal di pesisir pantai yang memiliki suara keras ataupun kencang, dan orang-orang yang tinggal di perkotaan yang cenderung memiliki kepribadian yang cuek atau acuh karena mereka sudah sibuk di luar rumah dan memiliki banyak beragam aktivitas. Jadi, lingkungan fisik sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian individu. Kemudian yang ketiga, faktor kebudayaan atau lingkungan kultural. Kalau tadi sebelumnya lingkungan fisik, kalau sekarang kebudayaan atau lingkungan kultural. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat pengaruh umum yang sangat berbeda antar masyarakat. Nah, kebudayaan ada beberapa turunannya lagi, seperti kedaerahan atau etnis, yaitu suku-suku, kemudian kelas sosial, ini berdasarkan faktor ekonomi. Biasanya orang-orang yang memiliki atau yang berada di tingkat ekonomi kelas atas memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang-orang yang berada di tingkat ekonomi menengah ataupun menengah ke bawah. Kemudian agama, tentunya setiap orang memiliki masing-masing agama. Agamanya pun berbeda-beda. Ini juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian ada pekerjaan atau keahlian, seperti guru, pilot, dokter, dan lain-lain. Nah, ini semua sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Kedaerahan atau etnis, kelas sosial, agama, pekerjaan atau keahlian membentuk kepribadian yang berbeda-beda di setiap individunya. Kemudian yang keempat ada faktor pengalaman kelompok. Apa itu faktor pengalaman kelompok? Pengalaman kelompok menjadi model atau gagasan norma-norma perilaku seseorang. Jadi seseorang berperilaku atau memiliki kepribadian dari pengalaman yang ada di sekitarnya atau pengalaman kelompoknya.
Sebagai contoh, ada dua kelompok utama. Kelompok utama besar yaitu kelompok acuan dan kelompok majemuk. Untuk kelompok acuan, orang-orang yang berada di dekat seorang atau individu, orang terdekat dari seorang individu tersebut. Misalnya keluarga, teman sebaya, dan lain-lain. Kelompok ini menjadi kelompok acuan seorang untuk bertindak atau berperilaku. Jadi ini adalah kelompok yang utama, kelompok yang menjadi acuan seorang memiliki kepribadian. Kelompok yang kedua adalah kelompok majemuk. Kelompok masyarakat yang lebih luas dan terdapat lebih banyak jenis kepribadian. Jadi selain kelompok acuan yaitu keluarga dan teman sebaya atau orang-orang yang terdekat dari individu, ada kelompok majemuk. Jadi seseorang juga bisa membentuk kepribadiannya dengan mencontoh kelompok-kelompok majemuk ini. Jadi di luar keluarga, di luar teman sebaya, seseorang juga bisa meniru tingkah laku atau kepribadian yang ada di luar keluarga atau di luar teman sebaya. Kemudian yang terakhir, ada faktor pengalaman unik. Tidak seorang pun mengalami serangkaian pengalaman yang persis satu sama lainnya, dan tidak seorang pun mempunyai latar belakang pengalaman yang sama. Jadi setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Tidak seorang pun punya pengalaman yang persis sama, dan ini membuat kepribadian seseorang pun berbeda. Setiap individu pasti memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda. Inilah yang membuat kepribadian seseorang akan berbeda. Si A pasti memiliki pengalaman hidupnya yang berbeda dengan pengalaman si B. Jadi, si A pasti memiliki kepribadian yang berbeda dari si B. Meskipun ada kepribadian yang sama, tapi pengalaman unik tersebut atau pengalaman yang tidak dimiliki persis sama setiap individu, itu membuat pengalaman antar individu pasti berbeda. Meskipun ada hal yang sama. Baik, itu materi yang sudah kita pelajari bersama-sama terkait faktor pembentuk kepribadian. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan bisa tanyakan di grup WhatsApp kelas atau bisa kalian tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kalian bisa pelajari lagi materi ini di buku LKS dan di sumber-sumber informasi atau sumber-sumber pembelajaran lainnya, bisa dari YouTube, Google, ataupun buku-buku e-digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.